Pimpinan baru KPK pilihan DPR telah dilantik Presiden Joko Widodo. Kehadiran 5 komisioner ini disambut pesimisme sejumlah kalangan yang meragukan sepak terjang mereka memberantas korupsi akan terengginas seperti pendahulunya. Revisi Undang-Undang KPK yang akan membonsai kewenangan KPK adalah masalah lain yang dihadapi KPK era baru ini. Pemirsa, inilah Expose KPK Jilid Baru. Bersama saya Rika Amro. Pimpinan baru KPK telah lahir. 5 komisioner pilihan Komisi 3 DPR dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Agus Raharjo sebagai Ketua KPK didampingi 4 wakil ketua merangkap anggota, yaitu Alexander Marwata, Saud Situmorang, Basaria Panjaitan, dan Laode Muhammad Syarif. Tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta, pimpinan KPK disambut 4 komisioner KPK lama, Johan Budi, Indriarto Senoaji, Zulkarnain, dan Adnan Pandupraja. Acara serah terima jabatan dan penandatanganan fakta integritas pun berlangsung. Perlu kami laporkan juga, dalam kurun waktu 2012 sampai 2015, bidang penyelidikan sampai akhir 2015 kemarin berjumlah 322 kasus. Kemudian di proses penyidikan ada 224 kasus. Kemudian yang masuk ke penuntutan berjumlah 185 kasus. Sedangkan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai 2015 sebanyak 140 perkara. Johan Budi mengakui masih banyak kasus besar yang tak tuntas ditangani pimpinan KPK di era Abraham Samad maupun Taufikur Rahman Ruki. Kalau Senturi kan sejak dulu kan sudah dilanjutkan oleh KPK, tapi kan waktu itu kita belum terima salinan lengkap, kan janji waktu itu kita tunggu sampai salinan lengkap, bahkan sudah kita minta 2 kali ya. Salinan lengkap itu, keputusan yang inkrah itu Budi Mulya sampai ke minggu lalu belum kita terima sampai minggu lalu. Kalau catatanku ada IKTP, Alkes. IKTP masih terus, saya yakin pimpinan KPK juga akan terus ya. Alkes tadi ya diumumin ada tersangka baru kalau nggak salah. Itu kan bagian dari pengembangan. SKL lidik udah digelar beberapa kali ya kemarin. Tapi tergantung pimpinan yang baru apakah terusin apa tidak. Pimpinan lama KPK masih sempat membuat gebrakan terakhir sebelum lengser dari Kuningan. Mereka menerbitkan 6 sprindik penetapan tersangka. Salah satunya menjerat RJ Lino sebagai tersangka kasus pengadaan Key Container Crane tahun 2010 di Pelindo II. Lino menjabat direktur utama perusahaan plat merah itu. Telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan RJL, Direktur Utama PT Pelindo II Persero sebagai tersangka. Tersangka lain adalah Minarsi dalam kasus pengadaan alat kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Unair 2010. Bambang Giatno Raharjo jadi tersangka kasus alat kesehatan Unair, Dudung Purwadi dalam kasus Wisma Atlet, tersangka Freddy Lumban Tobing dalam kasus pengadaan regen virus flu burung. Tersangka lain peninggalan KPK era Taufikur Rahman Ruki adalah Andi Zulkarnain Malarangeng alias Cul Malarangeng dalam kasus korupsi Hambalang. Ya, sebagai salah satu penegak hukum di tanah air, KPK tahun 2015 ini berhasil menyita uang dari para koruptor sekitar 198 miliar rupiah. Di mana tahun 2014 sebelumnya KPK mampu menyetor uang para koruptor ke kas negara senilai 110 miliar rupiah. Silakan teman-teman, kita buka dulu. Berbeda dengan era pimpinan lama KPK, KPK baru di bawah Ketua Agus Raharjo disambut pesimisme berbagai kalangan. Indonesia Corruption Watch terang-terangan menegaskan akan membuat KPK tandingan sebagai protes atas pilihan DPR kali ini. Koordinator 5 Ray Rangkuti bahkan meragukan komisioner KPK baru selain Laode Syarif. Namun sang ketua terpilih meyakinkan bahwa timnya akan bergerak dengan menyinergikan berbagai aspek. Apa yang kami lakukan pasti belum konkret sama sekali. Berlima pun kami belum mengkonsolidasikan ide
visi dan misi, apalagi digabungkan dengan yang sudah dilakukan, perbaikan apa yang perlu dilakukan. Hampir semua dari kita pasti kemudian mengedepankan kami ingin menyeimbangkan sebetulnya. Jadi penindakan sama sekali tidak boleh dilemahkan, harus diperkuat. Agus Raharjo meyakini bahwa KPK akan tetap menjadi sentral pemberantasan korupsi di tanah air. Saya malah cukup mengagumi karena saya masih di luar, cukup mengagumi dari operasi tangkap tangan itu. Ini caranya gimana ya? Kok tahu-tahu bisa nangkap tangan loh. Nah, saya pengen itu juga bisa diperluas, bisa diperbanyak. Walaupun nanti dengan kemampuan kita ya mungkin perlu dibagi. Kalau setelah ditangkap ternyata hasilnya kecil ya kasihkan teman yang lain aja gitu kan. Setelah ditangkap hasilnya besar kita tangani sendiri, dampaknya terhadap nasional besar kita tangani sendiri gitu. Sebagai pendatang baru di KPK, pimpinan baru KPK harus satu suara dan langkah. Maklumlah latar belakang dan visi mereka sebelumnya amat beragam. Saud Situmorang misalnya memilih menyidik kasus baru dan menutup kasus yang lama jika barang bukti tidak ditemukan. Jadi saya nggak fokus itu yang kepada kasus-kasus yang lalu. Saya di situ terus kemudian menyebut, oh jadi Pak Saud memaafkan. Contohnya di lalu itu banyak kasus-kasus, Bu. Kasus-kasus itu yang sulit untuk barang buktinya udah kemana gitu ya. Kemudian contoh saya sebut Senturi dan tapi BLB di paling depan. Oh, jadi memaafkan. Oh ya enggak, memaafkan gimana? Itu nanti bisa dilihat rekamannya. Kita harus disiplin saya katakan di situ. Oleh sebab itu saya dengan mengangkat tangan begini, saya bilang sama Ibu dari sini kemari ya udah, dari sini kemari kita sikat habis. Nah gitu, dalam pikiran saya sih banyak undang-undang yang bisa kita pakai umpamanya untuk menjual orang lebih jerah. Irjen Polisi Basaria Panjaitan ingin memperbaiki hubungan KPK Polri agar kisruh KPK dan Polri tidak terulang kembali. Basaria pernah menjadi bawahan Komjen Polisi Budi Gunawan semasa di Polri. Kemudian masalah tidak saling serang, kayaknya mirip-mirip ya. Tadi Pak dari Tempo juga mengatakan gontok-gontokan, terus Pak Sugeng juga mengatakan tadi hiruk pikuk, Mas Budi juga mengatakan tadi hiruk pikuk juga. Mungkin kata-katanya yang agak berbeda, tapi faktanya kan memang kita lihat ada hiruk pikuk itu. Itu maksud saya. Bukan seperti serang menyerang, wah blok A, blok B, tidak seperti itu. Jadi mungkin itu hampir-hampir sama lah. Itu fakta yang kita hadapi. Masalah lain datang dari DPR di Senayan, Jakarta. Parlemen akan menggodok revisi Undang-Undang KPK yang dalam banyak klausulnya melemahkan KPK. Pemimpin KPK yang baru PR terbesarnya adalah menolak revisi Undang-Undang KPK. Jangan sampai pimpinan KPK yang baru menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang KPK untuk memperkuat KPK itu hanya lip service. Padahal sebenarnya revisi Undang-Undang KPK sebenarnya bertujuan untuk melemahkan KPK. Ya, KPK dilemahkan dalam hal penyadapan, dalam mengangkat penyidik independen, dalam menentukan bisa SP3 atau tidak begitu.